Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwulandari Junitasari dari G23 Teknik Informatika dengan NIM 23553301202. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan data JSON dengan bentuk list. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Saya tulis dengan vm.json. Nah, data ini ada sekitar 20 data, dimana ini akan menampilkan daftar produk seperti yang tertampil di sini dengan kode. Jadi kita di bagian vm.json ini terdapat kumpulan 20 data, ada atribut ID, title, description, kategori, price, discount, rating, stock, text, brand, dan dimana ada satu nested dimension namanya. Di dalamnya ada atribut width, height, dan depth. Kita masuk ke kode untuk menampilkan yang seperti ini. Nah, yang pertama kita melakukan import frameworknya. Tadi kan saya nulisnya vm.json di sini. Lanjut kita mengambil import useState-nya dari React-nya. Selanjutnya kita membuat state untuk pencarian dan filter. Nah, ini ada kode search term. Yang ini kata kunci untuk pencarian dan selected tag untuk yang dipilih memfilter produknya. Di sini ada handle chain yang berfungsi untuk mengelola input pengguna, di mana kita mengambil nama dan value dari input yang berubah, kemudian memperbarui state dari data form dengan nilai baru tanpa menghapus nilai yang sebelumnya. Kemudian di sini ada fill-rate framework yang merupakan array baru digunakan untuk mencocokkan pencarian yang diinputkan oleh si pengguna nantinya. Nah, di sini ada match search dan match tag. Nah, di match search ini memeriksa apakah title atau description yang mengandung kata kunci dari pencarian. Nah, di sini juga memeriksa apakah produk memiliki tag yang dipilih, atau jika tidak ada tag yang dipilih, semua produk akan ditampilkan di bagian sini. Nah, ini kan ada dan adalah kondisi jika keduanya terpenuhi. Selanjutnya di bagian ini, mengambil semua tag yang unik. Nanti akan tampil di bagian ini. Lanjut, kita melihat struktur UI yang akan tertampil dari return. Nah, yang pertama ini memberikan padding atau warna latar belakangnya abu-abu terang ya di sini. Lalu ada bagian M nih, max W5XL max auto, yaitu mengatur konten agar tidak lebih besar dari 5 kali L dan terletak di bagian tengah. Jadi kalau dilihat dia akan seperti ini di tengah. Ini ada judul halamannya. Kita menulis dengan nama nih, daftar produk. Nah, di bagian sini, di bagian penginputan itu ada pencarian. Ini ada cari produk. Ini ada placeholder-nya. Lalu di bagian select ini untuk menampilkan yang semua teks ini, dimana dia itu drop down. Lanjut kita menggunakan yang namanya on-chain, ini on-chain handle chain ini agar setiap perubahan langsung diperbarui di data formnya. Kita akan menampilkan daftar produk yang sesuai. Ini ada satu kolom layar kecil, 2 kolom, ini 2 kolom untuk layar sedang hingga besar. Jadi kalau misalnya layarnya kecil, dia akan menampilkan satu kolom, tapi kalau tidak, dia akan menampilkan 2 kolom. Kita menggunakan efek juga, efek hovernya. Ini di bagian efek hover. Jadi untuk menambahkan bayangan, dan jika kursor berada di atas elemen, dia akan menaik seperti ini.
kita menggunakan yang border shadow nih, white hover shadow, hover scale, transition duration, ya kodenya untuk membuat transisi seperti itu. Lanjut kita di bagian detail produknya. Ini akan menampilkan deskripsi. Yang pertama itu ada title-nya dulu, nih judul besarnya. Kemudian ada deskripsi, kategori. Nah, ini semua diambil dari atribut data yang ada di vm.json. Ini juga ada beberapa icon atau emoji yang diambil untuk memperindah tampilan UI-nya. Untuk pemanggilan dimension karena menggunakan nested structure, nah ini pemanggilannya itu dipanggil lagi satu-satu atribut yang ada di dalamnya, seperti depth, kemudian height, dan satu lagi ada width. Nah, di sini misalnya kita cari produk ya. Nah, otomatis akan mencari yang sesuai dengan apa yang diketikkan oleh pengguna. Atau di bagian ini kita klik langsung font del. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan mendemokan bagian responsif. Jadi responsive design ini adalah teknik desain web agar tampilan websitenya bisa menyesuaikan berbagai bentuk. Kalau misalnya kita melihatnya dari laptop atau tablet atau dari handphone. Jadi di bagian responsif ini kita akan menggunakan grid. Nah, di sini SM itu saya buat bentuknya itu dua kolom ini, dua gini. Nah, itu untuk yang 640 pixel. Terus yang MD ini untuk yang 768 pixel. Saya juga membuat dua kolom. Selanjutnya untuk yang di bagian LG itu laptop kecil sekitar 1024 pixel, itu saya membuatnya 3. Nah, kita akan mencoba mendemokannya. Jadi kalau misalnya tadi saya kan buatnya yang LG itu 1024 ya. Ini kita klik inspeksi terus bagian sini. Nah, kalau kita klik bagian 768 pixel itu maka akan menjadi dua kolom saja. Karena tadi saya bikin MD-nya cols 2. Tapi kalau kita ubah menjadi 1026 aja deh. Nih, enter. Dia akan berubah menjadi 3 kolom. Ya, nah. Coba kita lihat lagi di bagian grid-nya. Nih, kita misalnya ubah menjadi 5. Ya, ada 5. Kita lihat lagi. Kalau 1026 dan seterusnya, dia tuh bakal tetap jadi 3. Ya, misalnya kita bikin 2000. Nih, dia tetap jadi 3. Tapi yang tadi kan kita udah ubah yang 640 pixel itu menjadi 5 kolom ya. Kita buktikan apakah benar. Saya klik di 600. Kenapa di 600-nya 1? Karena dia di bawah 640. Kita harus membuat di atas 640. Kalau 1 ini di bagian sininya grid call 1. Ya, kalau misalnya di bawah dari 640 pixel, itu otomatis cuma menampilkan 1 kolom. Tapi kalau kita bikin menjadi 650 pixel, itu akan menjadi 5 ya. Jadi tampilan UI-nya akan seperti ini. Kita ubah lagi ya menjadi 4. Jelek ya kayaknya. 3 juga deh. Jadi 3. Coba kita. Nah, dia secara otomatis berubah. Jadi ini kita kembalikan menjadi 2 saja. Oke. Otomatis dia akan seperti ini. Kita masuk ke 1024 karena kita berada di laptop ya. Nah, dia akan kembali menjadi 3 kolom seperti ini. Jadi itulah demoannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data project saya, yaitu saya namai dengan grahapena.json. Nah, di sini memiliki 20 data di mana ada 5 atribut utama, yaitu ID, name, price, capacity, dan image. Kemudian ada 3 atribut yang merupakan nested structure, di mana
Di dalam atribut ini terdapat atribut lagi atau subatribut. Nah, pertama itu ada atribut fasilitas yang memiliki subatribut itu meja, kursi, sound system, panggung, ruang rias, dan full AC. Lalu ada atribut location, yaitu building, floor-nya, dan city-nya. Kemudian ada atribut dimension, yaitu ada atribut di dalamnya width, height, dan depth. Langsung saja kita masuk ke bagian kode programnya. Nah, di kode program ini untuk menampilkan yang saya tampilkan di sini, daftar ruangan Geraha Pena Riau. Nah, pertama itu ada di bagian kita mengimportkan from data dari JSON tadi yang Geraha Pena itu. Selanjutnya saya ada di sini untuk pencarian, satu pencarian ini cara cari nama ruangan, dan dua filter, yaitu bagian kapasitas dan price yang ini. Semua kapasitas dan price. Selanjutnya ada handle change, di mana untuk mengambil nilai dari name dan juga value, kemudian memperbarui state data from tanpa mengubah nilai yang lainnya atau menghapus data yang lainnya. Lanjut ke bagian filter data ruangan yang cari nama ruangan ini. Di sini ada kode match search. Nah, ini untuk memastikan jika pengguna mencari kata kunci itu akan menampilkan yang diminta oleh pengguna. Ada juga filter semua kapasitas. Nah, di sini ada match capacity. Itu berguna hanya untuk menampilkan yang dipilih oleh si pengguna. 100 orang, maka yang tertampil adalah yang 100 orang. Begitu juga yang bagian price. Di semua harga ini, jika pengguna menampilkan yang 10 juta, maka secara otomatis, nah, tidak ada ruangan yang sesuai dengan episode ini, karena yang diminta itu 100 orang. Tapi jika semua kapasitas, nah, dia akan menampilkan sesuai yang diminta oleh si pengguna. Kemudian yang di bagian dua kode ini, itu berguna untuk menghilangkan duplikasi dan mengambil daftar kapasitas dan harga unik dari si ROM datanya. Jadi yang tertampil adalah data yang benar-benar unik dan tidak akan terjadi duplikasi. Kita masuk ke bagian struktur UI-nya. Dari div class name-nya, ini ada judul besar yaitu daftar ruangan Geraha Pena di bagian sini. Kemudian kita masuk ke bagian yang cari nama ruangan, itu ada stakeholder-nya. Dan bagian select capacity ini dan juga select price itu dibikin drop down. Kita masuk ke bagian menampilkan daftar ruangannya, itu di bagian sini. Nah, yang pertama kita menggunakan grid ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini gridnya. Jika dia SM, itu akan menampilkan 2 kolom. Kalau MD dia 2 kolom juga, LG dia 3 kolom. Nah, LG di sini kalau kita besarkan, karena dia 1024 pixel, jadi 3 kolom. Tapi kalau kita kecilkan seperti ini menjadi 2 kolom karena sekitaran 740 pixel. Nah, kita lanjut di bagian menampilkan detail ruangannya. Nah, yang pertama yang tertampilkan adalah gambar. Ini gambar. Selanjutnya itu ada pemanggilan dari namanya, ini ruang meja. Lanjut ke harga, dituliskan, lalu kapasitasnya. Setelah itu, kita masuk lagi ke bagian dalamnya. Ini ada jenis kursi, sound systemnya, panggung. Nah, ini ada kondisi tanda tanya dan petik 2, diambil dari data sebelumnya. Jika dia true, maka akan checklist. Jika dia false, maka akan silang seperti ini. Dan terakhir itu ada yang namanya lokasi dan dimensi. Nah, ini atribut dari fasilitas dan juga ini ada atribut dari lokasi dan dimensi. Nah, ketika atribut ini nested structure karena memiliki atribut lagi di dalamnya. Ini untuk yang lokasi menampilkan lokasinya ada di mana, lanjut lantainya berapa, dan ada di kota apa. Bagian dimensi ini untuk bagian ruangannya. Selanjutnya ini ada button booking sekarang, dimana ini ada transitionnya. Jadi ketika kita mengklik bagian booking sekarang, itu ada perubahan warna menjadi lebih gelap birunya. Dan terakhir itu ada kode yang menampilkan tidak ada ruangan yang sesuai dengan pencarian atau filter. Nah, jika
si pengguna mencari data yang tidak sesuai, maka akan muncul kalimat seperti ini. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.